Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji UKIN PPG dalam jabatan 2023. Perkenalkan, saya Vivi Efrianti, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan 2 tahun 2023. NIM 23307043. Senin 4 Desember 2023, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran di SMP IT Al-Ittihad Pekanbaru. Materi norma dalam masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Oke, ketua kelas silakan disiapkan. Attention please. Pray to Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman wasi'an. Amin ya rabbal alamin. Greetings. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ananda, how are you today? Alhamdulillah, Al-Quran, akhlak, prestasi, Allahu Akbar. Sebelum memulai, Ustazah mau absen dulu, ya. Hari ini siapa yang tidak masuk? Tahu semua. Oh, gitu ya, alhamdulillah. Materi kita hari ini adalah dalam masyarakat, ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Nah, 3 kali tepuk 5. Sekali lagi. 2 kali tepuk 4. Oke, tepuk tangan. Oke, ya. Tunggu. Tunggu gimana tunggu? Ayo, masih Aira. Oke, dansa. Ayo. Oke, ya. Opa. Enggak, saya di sini. Cepat ayo. Maksud aku. Ini bisa satu juga kan? Dah Nida berempat ya. Gini. Ini satu kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Baik, Anda semuanya. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, peserta didik agar semua mengetahui bisa menganalisis jenis-jenis norma dengan tepat dan benar. Ya, ini untuk pertemuan pertama ini. Lalu profil pelajar Pancasila yang saya ambil dari pertemuan ini adalah yang pertama, berakhlak mulia, dapat mengaplikasikan norma-norma berlaku di masyarakat sebagai penerapan dari akhlak bernegara. Lalu bernalar kritis, peserta didik memperoleh informasi kemudian dianalisis mengenai perbedaan dan fungsi norma dalam pengerjaan ini, ya, LKPD. Kreatif, peserta didik menghasilkan drama yang menggambarkan perilaku masyarakat sesuai dengan Pancasila sebagai pandangan hidup. Nah, next. Nah, Ustazah minta tolong siapa yang bisa? Mimpi mana? Oke, ini silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min 'azmil umur. Sudah tidak naiklah, silakan naik. Artinya, wahai anakku, laksanakanlah salat dan suruhlah manusia berbuat yang makruf dan cegahlah mereka dari yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting. Di gambar pertama ini apa yang antum lihat? Orang sholat. Orang sholat yang pertama. Orang salam. Salam. Zafifi. Oh iya. Salam. Nah, saya mau nanya tadi pas ke sekolah apa yang antum lakukan? Salim mama. Salim papa. Oke. Selain Bersihin tempat tidur. bersihin tempat tidur, Ustazah akan memberikan LKPD ya, masing-masing kelompok. Silakan antum kerjakan, tapi akan ada instruksi dari Ustazah. Langkah kerja sudah dibagikan LKPD. Lalu nanti antum setelah ini akan menyimak video dari Ustazah yang sudah diberikan. Lalu kita representasi dan kita nanti akan bermain bola tangga dengan spanduk yang sudah disediakan. Jadi ketika sudah presentasi, tempat duduk kayak ujian ya, ngadap ke dinding, semua digeser, kita bentangkan spanduk bola tangga kita di tengah-tengah ya. Lalu nanti pilih satu atau dua orang wakil kelompok untuk bermain bola tangga ya. Selanjutnya putar boneka dadu yang sudah saya sediakan. Lalu antum langsung jalan di atas ular tangga yang sudah saya sediakan. Oke, silakan disimak video berikut ya. Beredarnya video seorang pelajar dianiaya oleh sejumlah pelajar lainnya. Terkait peristiwa itu, Polresta Cilacap telah menangkap para pelaku dan meminta warga untuk tidak main hakim sendiri. Dalam video berdurasi sekitar 4 menit ini, tampak seorang pelajar SMP dianiaya oleh kelompok pelajar lainnya. Meski sudah tidak berdaya, korban yang tidak melakukan perlawanan ini terus dianiaya oleh para pelaku. Kami sengaja tak menayangkan gambar secara utuh karena mengandung unsur kekerasan. Merespons video tersebut, Polresta Cilacap langsung bergerak dan menangkap para pelaku. Polresta Cilacap meminta warga untuk tidak main hakim sendiri dan memastikan penanganan kasus ini sesuai aturan yang berlaku. Telah melaporkan ke Polsek dan dari Polsek mengamankan pelaku tersebut, kemudian dibawa ke Mapolres. Aksi penganiayaan atau perundungan tersebut bermula usai korban diduga mengaku bagian dari kelompok yang menganiayanya. Tak terima dengan pengakuan tersebut, ketua beserta kelompoknya pun menganiaya korban hingga tidak berdaya. Video apa yang antum lihat barusan? Pembunuhan atau sama dengan perundungan ya. Sikap itu positif atau negatif? Negatif. Kenapa negatif menurut Ustazah? Karena Mencela ya, mengolok. Oke, baik Ananda. Sekarang silakan antum diskusikan dengan teman kelompok dari LK yang antum dapatkan masing-masing. Waktunya Ustazah kasih selama 15 menit ya. Oke, silakan didiskusikan. Ayo memilih apa yang kau suka. Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila. Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Ayo memilih apa yang kau suka. Merdeka belajar wujud yang nyata. Oke, sudah selesai.
kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Ana Nindi, Ana Syifa, Ana Raisa, Ana Aurel. Ana Nafisa. Ana Syarifah. Kelompok 1 itu mendapatkan norma itu ini. Jadi akan mempresentasikan lembar kerja peserta yang kami dapatkan. Pertama, jelaskan pengertian norma. Menurut kami norma itu adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dan masyarakat. Yang kedua, coba untuk analisa gambar tersebut merupakan kasus pelanggaran norma apa dan mengapa. Jadi gambar hari undang, jadi itu hari undang itu masuk norma agama karena melawan orang tua sama dengan dosa besar. Yang ketiga, sanksi apa yang akan didapatkan oleh sang anak yang telah mengusir orang tua tersebut dan mengapa? Sanksi yang akan didapatkan oleh anak tersebut adalah yang Yang keempat itu coba untuk analisa perbedaan antara norma kesopanan dan norma kesusilaan. Jawabannya itu norma kesopanan itu adalah ketentuan hidup yang bersumber dari pergaulan masyarakat. Sedangkan norma kesusilaan itu adalah peraturan hidup yang bersumber dari hati nurani manusia. Sekian dari kelompok 1. Mohon maaf bila ada kesalahan. Mau pertanyaan? Kalau ada yang mau bertanya dipersilahkan. Ayo silakan. Ya, ya. Ana mau memberi apresiasi Masya Allah. Spesial ya. karena bagus mereka menyampaikan presentasi. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ya. Oke, silakan ditutup. Sekian dari kelompok 1. Maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Ana Alia, Ana Aira, Ana Raya, Ana Haura, Ana Afina. Kami hari ini mau menjelaskan tentang yang ini, yang botak ini menyontek. Jadi ada pertanyaan yang nomor 2. Coba yang nomor 1. nomor 1 nggak usah. Iya. Nomor 1 itu jelaskan pengertian norma. Pengertian norma itu aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat. Nomor 2, coba antum analisa gambar tersebut merupakan kasus pelanggaran norma apa? Mengapa? Norma kesusilaan karena tidak jujur Karena dia menyontek. dia menyontek. Nomor 3, sanksi apa yang akan didapatkan oleh sang anak yang telah melakukan perbuatan menyontek tersebut? Mengapa? Anak tersebut akan mendapatkan sanksi norma kesusilaan dan dia akan merasa menyesal dan gelisah. Coba untuk analisa perbedaan antara norma kesopanan dan norma kesusilaan. Norma kesopanan yaitu ketentuan hidup yang bersumber dari pergaulan masyarakat. Norma kesusilaan peraturan hidup yang bersumber dari hati nurani manusia. Baik, sekian dari kelompok kami. Ada yang mau bertanya? Silakan Naila. Nomor 2 tadi kan, itu kan di situ dijelasin bahwa nyontek itu merupakan pelanggaran norma gitu ya. Itu termasuk norma apa gitu dan kenapa masuk ke situ? Masya Allah pertanyaannya. Karena Karena izin menjawab, menyontek itu kasus pelanggaran dari norma kesusilaan karena tidak jujur karena menyontek. Terima kasih Alia. Contoh lain dari norma kesusilaan selain menyontek apa? Norma kesusilaan itu mencuri gitu. Misalnya tidak jujur. Iya. misalnya. Karena itu kan dari hati nurani kita. Ya, oke. Makasih Nindi, makasih ya. Nindi. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan apa yang kami diskusikan tadi. Yang pertama, jelaskan pengertian norma. Norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat. Yang kedua, coba antum analisa gambar tersebut merupakan pelaksanaan norma apa dan mengapa. Jadi ini gambarnya dari gambar di atas merupakan mencirikan norma kesopanan karena terlihat dari gambar tersebut dalam kendaraan umum seorang remaja tidak memperdulikan ada ibu hamil dan penyandang disabilitas yang kesusahan berdiri. Anak tersebut tidak mendahulukan tempat duduk untuk ibu hamil dan penyandang disabilitas. Untuk yang nomor 3, sanksi apa yang akan didapatkan oleh sang anak apabila melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma tersebut? Mengapa? Sanksi norma kesopanan apabila dilanggar adalah pembukuan dari masyarakat. Nah, itu aja dari presentasi kami. Apa ada yang ditanyakan? Iya, silakan Nisa. Kan tadi itu perilakunya anak remaja yang nggak memberikan tempat duduk ke orang yang muda. Itu apa nanti yang akan dirasakan oleh anak tersebut? Kalau misalnya dia tetap tidak mau memberikan tempat duduk kepada orang tua. Yang pasti dikucilkan sih, karena kalau misalnya itu kan kayak sopan itu dari kesadaran diri sendiri. Bisa nggak diajarin kesopanan, pasti semua orang udah diajarin kesopanan gitu sih. Ada lagi? Apa? Contoh penerapan norma kesopanan gimana? Yang lain menurut Arti selain contoh. Kalau misalnya menurut Anda, itu tuh kayak kita tuh yang kayak di foto tadi tuh misalnya kita memberi tempat duduk, atau misalnya kita kayak tidak meludah sembarangan di tempat umum. Terus juga saat kayak yang seperti itu bilang, kalau misalnya kita lagi ngumpul kita nggak boleh buang kain sembarangan, dan juga kita sopan santun terhadap orang tua. Itu sih. Tadi Afifah ada yang ditanyakan? Nggak jadi. Ada lagi? Itu aja dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Silakan kembali ke tempat duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Ana Naila, Ana Bia, Ana Afza, Ana Mitsa, dan akan menjelaskan mengenai hasil diskusi kami. Pertanyaannya, coba antum analisa gambar tersebut merupakan kasus pelanggaran norma apa dan mengapa? nah di sini tuh. Di sini ada gambar Itu. seorang pencuri yang sedang dikejar oleh polisi. Nah, gambar itu merupakan pelanggaran dalam norma hukum karena terlihat pada gambar tersebut seorang pencuri yang sedang membawa kabur barang curiannya dan dikejar oleh polisi. Jadi, sanksi apa yang akan didapatkan oleh sang pencuri dan mengapa? Sanksi norma hukum adalah denda dan penjara. Sekian dari kami. Ada yang ingin bertanya? Silakan Raisa. Apa saja sama pelanggaran dari norma? Ada yang menjawab ya. Hukum itu kan banyak ya. Dari sesimpel misalnya anti nggak pakai helm waktu lagi pakai motor, atau itu kan melanggar undang-undang lalu lintas, atau misalnya dari yang paling ringan kayak gitu sampai yang paling berat ya seperti pembunuhan dan lainnya. Oke, ada lagi? Silakan Aira. Itu. Iya Aira, silakan. Norma hukum itu bersumber dari apa? Norma hukum itu bersumber. Hah? Nanti mau jawab? Iya. Silakan. Baiklah, terima kasih pertanyaannya Aira. Jadi pertanyaannya kan norma hukum itu bersumber dari apa? Norma hukum pasti sumbernya dari hukum, dan hukum di Indonesia kita pada dasarnya adalah Undang-Undang Dasar 1945
yang kemudian diterapkan di kehidupan kita sehari-hari. Jelas, Aira? Jelas. Ada lagi yang ingin bertanya? Silahkan, Afifah. Norma hukum itu bersifat apa? Bersifat mengikat. Ada lagi? Oke, tidak ada lagi? Ada lagi? Baiklah, sekian dari kelompok 4. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu lagi tabel identifikasi, ya. Ada di masing-masing kelompok. Saza minta satu orang saja, perwakilan satu kelompok saja yang menyampaikan ke posisinya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang jenis nama itu ada nama agama. Nama agama adalah kaidah atau aturan bersumber pada hukum agama atau kitab suci yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Nama agama bersumber dari wahyu ilahi dan sanksinya dosa dan siksaan di akhirat kelak. Yang kedua, nama kesusilaan. Nama kesusilaan adalah yang mengatur tindakan manusia dalam hubungannya dengan moral dan sosial yang dianggap baik atau buruk oleh masyarakat. Yang bersumber hati nurani dan sanksinya adalah penyesalan. Yang ketiga, nama kesopanan. Nama kesopanan adalah seperangkat aturan tidak tertulis yang mengatur perilaku individu dalam interaksi sosial. Mereka menentukan bagaimana kita seharusnya berperilaku. Sumbernya masyarakat dan sanksinya adalah kemuncilan. Yang keempat, norma hukum. Norma hukum merupakan aturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan bernegara. Norma ini dibuat oleh pemerintah dan bersifat tegas secara memaksa. Sumbernya hukum yang berlaku dan sanksinya adalah denda dan penjara. Sekian dari Ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah buat Siva, ya, kita bacakan tabel identifikasi. Baik, anak-anak saja, permainan kita sekarang bermain bola tangan dari materi yang tadi kita sampaikan. Ya, silakan masing-masing kelompok antum pilih 1 sampai 2 orang siapa yang akan maju untuk memutar dadu ini. Ya, silakan. 5, 4, 3, ya, 2, diputar di tengah ya. 1. Oke. Aura. 6. Lagi. Jawabannya 6. Nah, 3. Oke. 3. 2. Oke, dah silakan Raisa, baca Raisa. Sebutkan sanksi norma agama. Sanksi yang kita dapatkan jika kita melanggar norma agama adalah dosa. Gimana teman-teman yang lain, benar? Benar. Benar, boleh ambil 1. Bisa ambil ya. Oke, Mitsa, silakan. soal Ana, sebutkan salah satu contoh pelanggaran norma hukum yang belum disebutkan, yaitu adalah melanggar rambu-rambu lalu lintas seperti kecepatannya melebihi batas rata-rata. Masya Allah. Gimana? Kawan-kawan yang lain benar atau tidak? Benar. Oke, silakan ambil 1 soal saya ya. Oke, yang selanjutnya. Sebutkan salah satu contoh norma kesusilaan. Itu tidak mencontek. Gimana? Tidak mencontek. Betul. Gimana? Betul ya. Oke, good. Ambil. Syakira 1. Terakhir. Sebutkan salah satu macam norma, yaitu norma agama. Good. Gimana? Betul ya. Tetap di posisi. Nah, selanjutnya teman gelombang kedua yang akan memutar dadu. 5. Mana? Dari apa ya? Berarti dari 2 berarti. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti Raisa mundur. Nah, lanjut. 2. Coba dari sini. Lanjut, next benih. 3. Iya, 6 ya Pia. Bismillah.
1. Nah. Congrats, repeat it. Pi, 6 lagi, Pi. 6 lagi, Pi. 6 lagi. Mi. Kalau sampai 100 kita, Mi. 665 ya silakan. 17. Yang pertama, Alia. Soal Ana, sebutkan satu macam norma yang belum disebutkan. Norma kesusilaan. Gimana? Betul ya? Betul. Oke. Sebutkan salah satu contoh norma kesusilaan yang belum disebutkan. Contoh. Tidak mencuri. Tidak mencuri gimana kawan-kawan? Benar? Nah, Sanksi norma mencuri apa? Norma kesusilaan apa sanksinya? Jawabannya? Penyesalan. Kalau mencuri, menyesal nggak kira-kira? Iya. Oke, good. Nah, satu pelanggaran tapi bisa 4 norma. Gimana mencuri? oh iya. Bisa? Norma agama bisa nggak? Bisa. Norma kesusilaan? Bisa. Kesopanan? Bisa. Hukum? Bisa. Lagi. Pembelian di Cilacap termasuk pelanggaran norma Ayo. kesusilaan, kesopanan, agama, hukum. Gimana kawan lain? Benar. Oke. Silakan ya, ambil satu. Nah, sekarang kita akan mengambil kesimpulan. Apa kesimpulan yang bisa diambil dari materi hari ini? Anaza, Oke, bisa. kesimpulan dari pelajaran hari ini yaitu norma itu ada 4. Keempat-empatnya adalah kesusilaan, agama, kesopanan, dan hukum. Norma ini adalah aturan yang harus kita taati, harus kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jika melanggarnya akan ada sanksi tersendiri dan itu tidak akan menguntungkan buat kita. Masya Allah. Oke, kita boleh deh ngambil satu lengkap, satu paket. Ada lagi yang mau ngasih pendapat? Oke. Ana sebenarnya sama kayak Mitsa, cuma Ana mau nambahin dikit aja. Jadi kan sebenarnya kalau kita lihat norma ini kayak apa sih, banyak aturan gitu ya. Apa namanya, kita jadi terikat, nggak boleh gini-gini. Tapi sebenarnya keempat norma ini tuh ada biar kehidupan manusia atau itu tuh sesama jadi tentram, damai gitu. Oke, Jazakillah, Nailah, boleh diambil naik? Ya. Jadi norma ini adalah aturan atau kaidah yang ada di dalam masyarakat. Kita hidup di masyarakat itu punya aturan ya yang harus kita patuhi. Antum pernah dengar pepatah di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Nah, ya antum ya main di kelas Khadijah. Ya, ada aturan yang sudah dibentuk oleh wali kelas Khadijah. Ya, dan antum semua harus wajib mematuhi ketika antum berada di Khadijah. Nah, begitu juga mereka yang ada di sini. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak. Oke, baik. Silakan sediakan handphone antum saat kita kuis, ya. Silakan. Tanya AS. Ayo, baca soalnya pelan-pelan. Ayat yang mama, semoga mamanya nanti. Next, refleksi. Oke, letakkan dulu handphonenya di tempat masing-masing. Di depan laci antum boleh. Nah, dari kegiatan pembelajaran hari ini ya, bagaimana menurut antum? Apakah dapat berjalan dengan baik? Ya. Baik. Baik banget. Ada kendala? Ya, menyenangkan Ustazah. Masya Allah. Jaringan gimana, aman? Aman. Nah, kira-kira apa yang harus diperbaiki dari pembelajaran kita hari ini? Sering-sering kayak gini sih. Sering-sering Tambah ya. hadiahnya jadi PW. Amin. Bisa. Bahaya, Kak. ABB. Coklat jadi lah ya. Lapran. Oke, baik Ananda. Alhamdulillah ya.
pembelajaran kita sudah selesai dan minggu depan silakan antum pelajari mengenai apa saja penerapan yang bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari mengenai norma ini. Ya, misalnya norma agama, karena nanti kita akan membuat poster mengenai norma yang berlaku dalam masyarakat. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada. Baiklah, marilah kita tutup pertemuan ini dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan kita sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.